Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani agar kita dapat melakukan kegiatan mengerjakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat beriringkan salam Allah tetap tercurahkan pada junjungan kita yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah yang akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Dede Ardianto dan ini teman saya Jujun Alfian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konflik di Sudan. Baik, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Jujun Alfian. Untuk Jujun Alfian, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudara Dede Ardianto. Baik, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Jadi di pokok pembahasan pertama ini kita harus mengenal konflik yang terjadi di Sudan. Konflik yang terjadi di Sudan itu antara Sudan dan negara pecahan. Sudan Selatan menyebabkan ribuan orang mati di tanah perbatasan Darfur. Perang berdarah juga terjadi di Kordofan dan Blue Nile pada April 2012. Inilah mengenal konflik di Sudan. Konflik di Sudan adalah jalan tengah Hornium, pemanfaatan pipa untuk minyak dari selatan. Meski banyak pihak menilai kesepakatan itu dirasa kurang memuaskan bagi selatan, namun Juba mempertimbangkan dua cabang strategi ekonomi yang diambil, yaitu memanfaatkan pipa. Richard Martin menilai 2004 Sudan Utara mengalternatifkan ekspor minyak mentah ke pasar internasional, dengan begitu membuka peluang optimis bagi keduanya yang dilaksanakan dengan iktidah yang baik. Perjanjian antara kedua belah pihak antara Sudan dan Sudan Selatan lebih memilih terbuka kepada Sudan yang merujuk kepada Sudan Utara Selatan dengan negara yang tangguh. Terbukti tidak sampai hancurnya sistem Sudan Selatan selama konflik seperti yang diharapkan Sudan Utara dan ekonomi yang merosot. 98% kehilangan sumber nafkahnya pada ahli siasat perang Sudan antara yang telah diprediksi Sudan Selatan tidak mampu bertahan lagi. Enam bulan telah berlalu. Ini tidak etis jika mempertahankan seberapa tulus iktidah baik antara kedua negara yang terjalin dalam beberapa kerjasama, karena selain itu kita satu sama lain regulasi keduanya. Daerah Sudan Utara memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dan merupakan ras Arab, sedangkan Sudan Selatan mayoritas beragama Islam juga. Kerap menganggap bahwa Arab Islam itu superior dibandingkan mereka yang berkulit hitam dan beragama Kristen. Diskriminasi inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya konflik yang lama di negara Afrika yang paling besar saat ini. Jadi konfliknya itu antara agama, perbedaan rasis. Kolonialisasi Inggris gagal membentuk mekanisme yang baik dalam hal transisi kekuasaan Inggris ke Sudan itu sendiri, serta gagal untuk mempersiapkan kebutuhan Sudan Selatan sebelum kemerdekaan. Setelah itu kita masuk ke konflik di Darfur. Darfur merupakan salah satu negara bagian Sudan yang terletak di sebelah barat, berbatasan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah. Darfur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Darfur Barat, Darfur Selatan, dan Darfur Utara. Mayoritas penduduk Darfur adalah warga ras Afrika yang berkulit hitam dan beragama Islam. Ada beberapa etnis di Darfur, namun terbesar adalah etnis Pur, etnis Malashit, dan etnis Zakhawa.
Konflik yang terjadi di Sudan dimulai sejak pemberontakan Equatorial Corps Dictator pada Agustus 1955. Perang saudara yang pertama terjadi di Sudan adalah perang suku-sukunya. Di Sudan bagian selatan yang mayoritas ras Afrika penganut Kristen dan animisme lawan pemerintahan Sudan. Di Darfur telah melakukan islamisasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan Sudan. Sumber daya alam, minyak dan mineral di kedua daerah tersebut ditambang oleh pemerintah Sudan untuk digunakan demi pembangunan Sudan, terutama Sudan bagian utara. Konflik yang terjadi di luar Sudan sudah dikategorikan sebagai kejahatan genosida seperti yang Menteri di Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell sebutan kepada the US Senate Free Leicester Convention. Ada pula pelanggaran terhadap kemanusiaan yang paling banyak terjadi di Darfur adalah pembunuhan. Itu baik anggota keluarga sebanyak 61% maupun anggota keluarga sebanyak 67%. Pelanggaran terhadap kemanusiaan juga terjadi dalam bentuk pemerkosaan sebanyak 16% dan penculikan juga terjadi, bahkan lebih banyak dari pemerkosaan tersebut, yaitu 25%. Sedangkan perusak terhadap kepemilikan yang paling banyak terjadi adalah perusakan desa dengan rasisme 81%. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke saudara Dede Ardianto untuk menyampaikan materi. Terima kasih pada saudara Jojon yang telah memberikan materi pertamanya. Baik, untuk materi keduanya akan disampaikan saya sendiri, yaitu mengenai tentang konflik sesudah referendum. Konflik sesudah referendum pemisahan diri setelah Sudan bagian selatan merdeka lewat referendum pemisahan diri tahun 2011 dan menjadi negara sendiri. Economic warfare mulai terjadi antara Sudan dan Selatan, khususnya perselisihan jalur pipa minyak dan alokasi sumber daya yang ada. Menurut Otway Elisadani 2012 ada 4 konflik baru antara Sudan dan Sudan Selatan, yaitu yang pertama konflik minyak. Konflik minyak, walaupun secara politik Sudan menerima dan mengakui kemerdekaan Sudan Selatan, namun sebenarnya Sudan tidak menyukai kemerdekaan Sudan Selatan karena teori Sudan menyempit dan Sudan kehilangan hak untuk beberapa ladang minyaknya. Jadi di bagian Sudan, nah Sudan Selatan ini tidak terima karena kehilangan jalur minyaknya atau lahan minyaknya. Yang kedua yaitu konflik perbatasan. Konflik perbatasan pasca Sudan Selatan merdeka, Sudan punya masalah di Kordofan Selatan, perbatasan antara Nil Biru dan kota Abyei. Banyak terdapat kelompok pemberontakan di sana yang bertarung di sisi SPLMA atau Sudan Selatan sebelum merdeka. Keadaan di perbatasan Sudan dan Sudan bagian selatan bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Ditandatangani CPA. Selain itu kedua negara menuduh satu sama lain. Inilah sebab salah satu ini sesudah referendum. Yang ketiga yaitu konflik internal Sudan Selatan. Konflik internalnya berkaitan dengan pemerintah baru yang kurang bisa menerapkan birokrasi. Nah, yang keempat yaitu konflik internal Sudan. Konflik internal Sudan banyak warga negara Sudan menjadi displaced people karena konflik Darfur. Politik dalam negara Sudan juga lemah dipimpin oleh orang yang sama sejak tahun dari 1980-an dan terus berganti antara warga sipil dengan militer. Jadi tidak dapat bagian untuk masyarakat untuk menjadi pemimpin. Yang kelima yaitu konflik di Kordofan Selatan dan Nil Biru. Seperti sebelumnya itu di perbatasan sebelum Sudan Selatan merdeka, SPLMA banyak mendirikan barak di Kordofan Selatan dan Nil Biru pasca referendum pemisahan diri yang menghasilkan merdekanya Sudan Selatan. Sudan pemerintah SPLMA agar keluar dari wilayahnya dengan secara paksa melucuti senjata SPLMA
pada Juni 2011. Untuk selanjutnya yaitu konflik di Sudan Selatan. Ada konflik tersendiri di dalam Sudan Selatan, yaitu konflik kembali terjadinya di Sudan Selatan pada bulan Desember 2013 yang mengakibatkan ribuan orang tewas dan 1.500.000 orang mengungsi di Grange 2015. Konflik ini terjadi kembali setelah Mesir dipecat dari jabatannya sebagai wakil presiden. Presiden Kiir juga memecat semua menteri di kabinetnya yang membubarkan seluruh struktur kepresiden atau partainya. Jadi untuk selanjutnya yaitu penyelesaian dalam konflik. Penyelesaian konflik antara pemerintah Sudan dan pemberontakan IGAD yang terjadi selama kurang lebih 21 tahun dapat diselesaikan dalam meja perundingan melalui usaha mediasi IGAD. IGAD yang merupakan organisasi regional Afrika dapat dipertemukan dan membuat kedua belah pihak bersepakat untuk berunding yang dikenal dengan Comprehensive Peace Agreement pada tahun 2002 di Machakos, Kenya. Penelitian ini membahas mengapa upaya IGAD menjadi mediator pemerintah Sudan SPLMA dalam konflik Sudan Selatan mengalami keberhasilan dan teknik mediasi yang digunakan oleh IGAD ketika membawa kedua belah pihak bersepakat dalam Conflict Peace Agreement. Keberhasilan IGAD membawa kedua pihak bersepakat dalam CPA adalah penolakan pemerintah pusat terhadap intervensi negara asing dan masalah konflik Sudan. Sejarah konflik di Afrika juga mempengaruhi keberhasilan IGAD tersebut, di mana IGAD sering terlibat dalam penyelesaian konflik di negara-negara Afrika. Mungkin sekian presentasi dari kami makalah kelompok 10 yang berjudul konflik di Sudan. Saya ucapkan apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu kawan-kawan, jika kawan-kawan ingin mengajukan pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Baik.